Kesehatan masyarakat mencerminkan seberapa baik kualitas hidup di suatu daerah yang dipengaruhi oleh letak wilayah, kondisi ekonomi, dan akses ke layanan kesehatan. Di Kabupaten Bondowoso, yang banyak wilayahnya berupa pegunungan dan desa, masih ada masalah seperti sanitasi yang kurang, pelayanan ibu dan anak yang belum merata, dan imunisasi yang belum maksimal. Banyak warga belum punya akses air bersih, tenaga kesehatan terbatas, dan sebagian masyarakat takut imunisasi karena khawatir efek samping KIP. Slide ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terjadi 22 kematian ibu di Bondowoso, atau setara dengan 231,9 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini meningkat tajam dibanding tahun 2023 yang hanya mencatat 10 kematian. Penyebab utama kematian cukup beragam, mulai dari penyakit menular seperti DHF dan pneumonia, hingga kondisi kronis seperti hipertensi, epilepsi, dan kelainan jantung. Sebagai perbandingan, target nasional berdasarkan RPJ Amen 2024 adalah 183 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga bisa kita lihat bahwa AKI Bondowoso masih di atas target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam penanganan kegawat daruratan obstetri dan sistem rujukan yang perlu segera diperbaiki. Slide ini menggambarkan kinerja Bondowoso dalam pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pada tahun 2024, terdapat 11 kasus EFP non-polio dengan EFP rate 6,9 per 100.000 anak di bawah 15 tahun. Ini jauh di atas target nasional, yaitu minimal 2 per 100.000, yang artinya sistem surveillance di Bondowoso sudah sangat baik dan sesuai standar WHO. Selanjutnya, untuk kasus suspek campak, tercatat 79 kasus atau sekitar 10 per 100.000 penduduk, yang berarti masih jauh dari target eliminasi nasional, yaitu kurang dari 1 kasus per 1 juta penduduk. Ini menunjukkan perlunya peningkatan cakupan dan pengendalian campak rubella. Posisi positif lainnya adalah tidak ditemukannya kasus tetanus neonatorum, pertusis, difteri, dan hepatitis B. Artinya, Bondowoso telah memenuhi target eliminasi nasional untuk penyakit-penyakit tersebut. Keseluruhan data ini menunjukkan bahwa program imunisasi dasar berjalan baik, namun campak masih menjadi perhatian utama. Slide ini menunjukkan capaian luar biasa Bondowoso dalam sektor sanitasi. Pada tahun 2024, akses sanitasi layak atau jamban sehat telah mencapai 100%. Mencakup lebih dari 274.000 kepala keluarga. Tidak hanya itu, sejak tahun 2023, Bondowoso juga telah menyandang status Open Defecation Free ODF, yang berarti seluruh wilayahnya telah bebas dari perilaku buang air besar sembarangan. Bila dibandingkan dengan target nasional dalam RPJ Amen 2024, yaitu 90% akses sanitasi layak dan 100% kabupaten atau kota ODF, maka Bondowoso telah melampaui target ini lebih awal. Ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan mendorong perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Berikut ini adalah gambaran singkat indikator kesehatan prioritas di Kabupaten Bondowoso pada tahun ke-2024. Pertama, angka kematian ibu AKI tercatat sebesar 190 per 100.000 kelahiran hidup, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 189 per ke 100.000. Ini menandakan bahwa kita masih menghadapi tantangan dalam upaya penanganan kegawat daruratan obstetri dan sistem rujukan. Kedua, kasus campak PD3E berada pada angka 10 per 100.000 penduduk, yang justru lebih rendah dibandingkan nasional yaitu 45 per ke 100.000. Ini merupakan capaian positif, meskipun kita tetap perlu waspada terhadap potensi lonjakan. Terakhir, untuk akses sanitasi layak atau jamban sehat, Bondowoso telah mencapai 100%. Jauh melampaui rata-rata nasional yang masih berada di angka 80,9%. Ini menunjukkan keberhasilan program sanitasi dan perilaku hidup bersih di masyarakat. Secara keseluruhan, Bondowoso menunjukkan kemajuan yang baik, namun masih ada beberapa area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Berikutnya adalah analisis penyebab. Yang pertama, karakteristik geografi.
Kabupaten Bondowoso memiliki karakteristik fisik wilayah yang dominan berupa pegunungan, yaitu sekitar 44,4 dari total area. Kondisi ini menciptakan banyak hambatan teknis seperti infrastruktur jalan yang masih terbatas, terutama di area pegunungan, sehingga akses menuju fasilitas kesehatan menjadi terganggu. Tidak hanya itu, medan yang terjal dan sulit meningkatkan risiko keterlambatan dalam penanganan kegawat daruratan obstetri dan neonatal. Minimnya transportasi darurat yang tersedia juga semakin memperburuk situasi ini. Akibatnya, keterlambatan dalam pengambilan tindakan medis berpotensi meningkatkan angka mortalitas ibu dan bayi, sebagaimana terlihat dari tingginya angka kematian ibu di Bondowoso. Yang kedua adalah kondisi sosial ekonomi. Secara ekonomi, sebagian besar warga Bondowoso mengandalkan pekerjaan di sektor informal yang notabene tidak menjamin pendapatan tetap. Kondisi ini diperparah dengan tingkat pendidikan yang rendah. 28,55 penduduk hanya memiliki ijazah SD. Kombinasi antara pendapatan tidak stabil dan pemahaman yang terbatas mengenai kesehatan mengakibatkan rendahnya kesadaran dalam memanfaatkan layanan kesehatan dasar. Banyak ibu hamil yang tidak rutin melakukan pemeriksaan antenatal, mengabaikan konsumsi tablet tambah darah, dan tidak mengikuti jadwal imunisasi yang direkomendasikan. Pada akhirnya, faktor sosial ekonomi ini menjadi salah satu penghambat utama dalam pencapaian indikator kesehatan ibu dan anak. Ketiga, akses layanan kesehatan. Kabupaten Bondowoso telah menyediakan 25 puskesmas dan 63 puskesmas pembantu sebagai infrastruktur dasar kesehatan. Namun, distribusi tenaga medis seperti dokter umum, bidan, dan petugas promosi kesehatan masih belum merata. Hal ini tercermin dari rendahnya persentase kunjungan kehamilan. Kunjungan awal K1 mencapai 74,3, kunjungan antenatal lanjut K4 68,1, dan kunjungan lanjutan K6 62,6. Sementara itu, hanya 77,1 persalinan yang terjadi di fasilitas kesehatan resmi. Imunisasi dasar secara umum tercatat mencapai 80,6, tetapi terdapat ketimpangan antar wilayah. Sebagai contoh, di Kecamatan Tlogosari, cakupan hanya 47,2 yang menunjukkan distribusi layanan masih belum merata dan pelayanan di beberapa wilayah masih sangat kurang. Keempat, budaya lokal dan literasi kesehatan. Aspek budaya dan tingkat literasi kesehatan masyarakat juga menjadi faktor penghambat. Masih terdapat kepercayaan yang mengedepankan praktik dukun bayi serta ketakutan atau kesalahpahaman terhadap imunisasi. Cakupan imunisasi TT atau TD2 pada ibu hamil baru berada pada angka 78,9, sementara tingkat konsumsi tablet tambah darah hanya 72,6. Rendahnya literasi ini mengakibatkan hambatan dalam upaya pencegahan komplikasi kehamilan dan menurunkan penerapan perilaku sanitasi yang sehat. Hal ini mempertegas bahwa upaya edukasi dan literasi masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan program kesehatan ibu dan anak. Terakhir, kebijakan dan efektivitas program. Karena keberhasilan sanitasi, sejak Agustus tahun 2023 seluruh desa di Kabupaten Bondowoso telah diklasifikasikan sebagai Open Defecation Free UDF dan masing-masing telah memiliki jamban sehat. Ini merupakan capaian administratif yang patut diapresiasi. Namun, realitas lapangan menunjukkan tantangan baru. Dari total 19 Desember, hanya 2 yang berhasil mengimplementasikan kelima pilar sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) secara menyeluruh. Capaian administratif tersebut belum diikuti dengan perubahan kebiasaan dan pola hidup masyarakat yang mendasar. Agar hasil ini berkelanjutan, diperlukan beberapa strategi seperti A. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kader desa secara lebih aktif. B. Pemantauan sistematis serta edukasi berkesinambungan. C. Sinergi antar sektor terkait. D. Penguatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan. E. Dan penerapan sistem informasi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Melalui pendekatan ini, program sanitasi di Bondowoso memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan perubahan signifikan. Solusi pertama yang diusulkan adalah penyediaan pelayanan NC terpadu bergerak atau mobile NC di wilayah terpencil.
Hal ini sangat penting mengingat tingginya angka kematian ibu atau AKI di Kabupaten Bondowoso yang tercatat mencapai 231,9 per 100.000 kelahiran pada tahun ke-2024. Salah satu penyebab utama meningkatnya angka kematian ini adalah keterlambatan penanganan yang dipicu oleh sulitnya akses terhadap layanan kesehatan ibu hamil, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Melalui model pelayanan mobile YNC, tenaga medis akan melakukan kunjungan keliling ke desa-desa kecil dan tertinggal agar para ibu hamil tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan rutin. Program ini akan didukung oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta Bidan Desa. Untuk pendanaannya, akan memanfaatkan APBD Kesehatan dan Dana Alokasi Umum atau DAU. Pelaksanaan program ini direncanakan selama 9 bulan dan diharapkan bisa menekan angka kematian ibu secara signifikan di wilayah tersebut. Selanjutnya, solusi kedua berfokus pada intervensi gizi terpadu untuk mencegah stunting dan bayi lahir dengan berat badan rendah atau BBLR, yang masih menjadi masalah umum di Bondowoso. Program ini mencakup pelatihan kadar gizi desa, pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin, serta pemberian makanan tambahan yang bergizi dan berbahan lokal. Ini bertujuan untuk memperbaiki status gizi balita sejak dini. Program akan dijalankan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan para kader posyandu dengan pendanaan yang bersumber dari dana desa, APBD, DAK non-fisik, serta CSR. Waktu pelaksanaan ditargetkan selama 9 bulan dengan evaluasi dan pemantauan yang dilakukan setiap 3 bulan. Harapannya, langkah ini akan menjadi upaya nyata dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Bondowoso. Kesimpulan, Kabupaten Bondowoso sudah mengalami kemajuan di bidang kesehatan, terutama soal sanitasi dan stop buang air sembarangan. Tapi masih ada tantangan besar, seperti angka kematian ibu yang tinggi dan imunisasi yang belum merata. Hal ini dipengaruhi oleh akses wilayah yang sulit, pendidikan dan ekonomi rendah, serta kurangnya tenaga kesehatan. Program sudah ada, tapi masih banyak hambatan di lapangan. Maka, perlu solusi seperti layanan kesehatan ibu keliling, program gizi terpadu, dan peningkatan edukasi masyarakat agar hasilnya bisa lebih baik dan berkelanjutan. Terima kasih.